Oke, baik. Selamat pagi dan juga selamat sore untuk yang kelas sore ya. Oke, selamat bergabung lagi di kelas saya di kelas Pendidikan Pancasila untuk kelas untuk kelas full online ya. Dan hari ini adalah di pertemuan kali ini di video ini adalah pertemuan untuk minggu keempat ya. Ya, atau pertemuan keempat dan hari ini saya akan melanjutkan untuk membahas satu materi di pertemuan keempat ini ya. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Materi kemarin kan belum selesai. Kita lanjutkan mengenai bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Masih kaitannya dengan Pancasila dan hubungannya dengan sejarah. Kalau kemarin kan kita bahas mengenai proses pengusulan Pancasila, perumusan Pancasila, dan pengesahan Pancasila ya. Ini kita bahas lanjutannya mengenai sumber historis, sumber sosiologis, sumber politis tentang Pancasila dalam kaitannya dengan kajian sejarah bangsa Indonesia. Jadi sumber-sumbernya itu dari mana gitu loh, sumber historisnya, sumber sosiologisnya, dan politisnya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai sumber historis. Ya, sumber historis Pancasila yang kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat di sini nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, zaman kerajaan ya. Misalnya sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu meskipun dalam praktik dalam prakteknya ya, pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Lalu dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, lalu tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. Jadi sumber historis ya, kita bahas yang pertama ini adalah sumber historis. Sumber historis ini ya kaitannya dengan Pancasila, dengan sejarah ya. Jadi nilai-nilai nilai-nilai Pancasila seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa nilai-nilai Pancasila itu dari pasal 1 sampai pasal ke-5 itu sudah ada dalam kehidupan kita masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala. Nah, ini yang dijadikan contoh adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Prinsip ketuhanan ini sudah ada di zaman dahulu, bahkan di zaman kerajaan pun sudah ada gitu ya. Dimana pada saat dulu zaman dulu itu agama yang masuk itu Hindu dan Buddha ya. Kepercayaan Hindu dan Buddha dan kepercayaan lainnya. Kemudian disusul dengan masuknya agama-agama yang lain seperti agama Nasrani, lalu agama Islam begitu masuk ke Indonesia. Itu kaitannya dengan sejarah, yaitu pada zaman kerajaan dulu ya. Zaman kerajaan itu dibawa oleh pedagang-pedagang ya dari negeri seberang gitu. Tapi pada dasarnya dulu kita Indonesia itu untuk yang sila ketuhanan ini, nenek moyang kita itu masih masih mempercayai kepercayaan. Bahkan sampai sekarang kepercayaan itu kepercayaan itu masih ada gitu di beberapa daerah ya, di
salah satu contoh di Jawa pun masih ada kepercayaan. Kalau yang pernah dengar kejawen gitu ya, itu kepercayaan sebenarnya. Tapi ada yang Islamnya banyak sekali gitu ya. Lalu ada lagi yang pure kepercayaan itu di suku Baduy. Suku Baduy luar, suku Baduy dalam itu agamanya adalah kepercayaan. Jadi kalau Anda lihat, coba aja di searching gitu ya, agama suku Baduy atau video-video mengenai suku Baduy gitu di YouTube kan banyak sekali ya. Jadi di KTP-nya status agamanya dicoret gitu, atau bahkan ada yang ditulis kepercayaan atau seperti apalah gitu. Jadi karena agama yang diakui di Indonesia itu ada 6 kalau nggak salah ya, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, satu lagi Konghucu. Kalau kepercayaan kan belum diakui gitu. Jadi ya kembali lagi di sini sumber historis. Historis itu sejarah. Tadi kaitannya dengan Pancasila ya. Jadi nilai-nilai amalan dari nilai-nilai Pancasila itu dari sila pertama dan sampai ke 5 itu sudah ada melekat di masyarakat kita, masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala, karena memang sumbernya dari situ, kemudian dirumuskan Pancasila gitu. Lalu yang selanjutnya mengenai sumber sosiologis Pancasila. Sosiologis itu berkaitan dengan kemasyarakatan ya, hubungan manusia gitu ya. Di sini dilihat nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong ini dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan. Nah, jadi dalam sumber sosiologis ya tadi saya jelaskan bahwa saya telah menyebutkan bahwa sumber sosiologis itu adalah hubungan antar manusia, gitu ya, hubungan antar manusia, bagaimana saling bekerja sama dan lain-lain. Nah, nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan sosiologis atau hubungan antar manusia itu sudah ada juga sudah ada sejak zaman dahulu juga gitu. Salah satunya contohnya di sini adalah gotong royong. Gotong royong kan kita sudah ada ya sejak dulu ya, bagaimana kita bergotong royong membangun suatu hal begitu ya. Kalau dulu di pedesaan itu gotong royong membersihkan desa atau membangun tempat pertemuan di desa atau membangun tempat ibadah dan lain sebagainya. Nah, sifat gotong royong ini sudah ada sejak zaman dahulu. Kalau dulu ya sebelum pandemi itu, kalau di lingkungan rumah gitu ya, di lingkungan rumah kita lah paling simpelnya itu adalah kerja bakti. Nah, biasanya bapak-bapak gitu atau remaja-remaja itu bekerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar rumah. Nah, dari dulu sampai sekarang hal itu masih ada gitu. Kemarin berhubung pandemi kan kita terbatas ya untuk interaksi dengan sesama gitu. Lalu kemudian sudah agak longgar untuk pandemi ini, kita mulai lagi untuk aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan sesama gitu ya. Contoh kalau yang muda-muda Karang Taruna membuat suatu hal gitu, itu sudah mulai ada lagi. Kerja bakti itu juga sudah mulai ada lagi begitu ya. Ini ya contohnya toleransi umat beragama gitu. Jadi kalau misalnya kita benar-benar berpijak pada nilai Pancasila, insya Allah
negara kita itu aman, damai gitu loh, tentram, gak ada lagi kericuhan. Karena kan ras itu memang hal yang sensitif ya, masih sensitif sekali. Masih sering menimbulkan pertikaian ya untuk ras ini ya. Kalau masing-masing individu itu sudah benar-benar mengamalkan nilai Pancasila, insya Allah nggak ada yang namanya keributan atau pertikaian yang berhubungan ras ini sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah sumber politis Pancasila. Nah, politis ya berhubungan dengan politik ya. Jadi, sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain, ya, kerjasama dengan bangsa lain ya. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan, yang pola kehidupan bersama, yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti semangat ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah ini ya. Jadi untuk sumber politisnya itu ya kita lihat dari budaya juga, pengalaman bangsa Indonesia berhubungan dengan negara-negara lain. Nah, nilai Pancasila ini dalam hubungannya dengan negara lain itu bisa dilihat dari sila yang keempat gitu ya. Jadi pengambilan keputusannya itu secara musyawarah, jadi tidak dikuasai oleh satu sisi saja gitu. Misal kita diskusi dengan negara lain ya, membahas mengenai isu yang sedang berkembang sekarang ini, seperti yang kemarin itu apa ya, isu perang itu ya, Ukraina Rusia itu ya. Kita negara Indonesia itu kan sebagai ketua G20 gitu ya. Jadi sebagai ketua pun juga harus keputusannya itu harus berdasarkan kedua belah pihak gitu yang dimusyawarahkan gitu. Jadi tidak mengambil atau memihak dari satu pihak saja. Ya, jadi itulah sumber-sumber mengenai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Ada sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Lalu selanjutnya kita masuk ke dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika itu perkembangan Pancasila dalam sejarah bangsa. Lalu tantangan Pancasila dalam kaitannya dengan sejarah. Yang pertama kita lihat dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Nah, yang pertama ini ya, dinamika perubahan Pancasila ya, pasang surutnya Pancasila. Sudah ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi pada zaman Presiden Soekarno dulu, Nasakom itu lebih di sini disebutkan lebih populer dari Pancasila, karena memang kita dulu itu pernah ada masa kita lebih ke komunis gitu ya. Nasakom itu
lebih menguasai daripada Pancasila. Nasakom itu adalah nasionalisme, agama, dan komunisme. Nah, jadi memang paham komunis itu memang pernah ada, PKI itu ya, pernah ada di Indonesia, bahkan keturunan-keturunannya itu pun, keturunan-keturunan PKI itu sampai sekarang masih dalam pantauan istilahnya ya, masih terbatas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kenegaraan, kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat gitu, terutama untuk hal pemerintahan politis gitu, terbatas, nggak boleh gitu. Itu pada zaman Soekarno ya, kita Pancasila lebih istilahnya levelnya turun gitu ya, lebih tinggi Nasakom itu, komunis itu. Lalu pada zaman Presiden Soeharto, Pancasila naik lagi, Pancasila kuat lagi dengan adanya P4, penataran P4, sehingga ada beberapa ini ya, kalangan atau beberapa oknum begitu ya, yang mengidentikan atau bukan memahami ya, bukan. Jadi kayak menurut pemahaman beberapa orang atau beberapa oknum gitu ya, Pancasila itu adalah P4, dan P4 itu adalah hasil dari rezim Soeharto gitu. Padahal tidak. P4 itu istilahnya penguat dari Pancasila, biar Pancasila itu kuat lagi itu kedudukannya sebagai sumber dari segala hukum gitu. Lalu pada masa era reformasi, Pancasila itu turun lagi karena banyak oknum-oknum pemerintahan ya, penguasa, pejabat yang tidak mengindahkan lagi kurang mengindahkan yang namanya Pancasila. Jadi bahkan pernah ada isu Pancasila akan diganti, padahal Pancasila tidak boleh dirubah sedikit pun gitu. Itu ada di zaman reformasi gitu. Sekarang zaman sekarang Pancasila dinaikkan lagi nih dengan adanya pendidikan Pancasila ini. Jadi PPKN itu berubah menjadi pendidikan Pancasila di kurikulum yang baru ya. PPKN kalau dulu kita kenal ya, zaman SD, SMP, SMA pelajaran PPKN, itu nanti di kurikulum yang baru istilahnya berubah menjadi pendidikan Pancasila untuk lebih menguatkan lagi mengenai Pancasila itu sendiri di kalangan anak-anak zaman sekarang gitu. Contoh yang lain adalah pendidikan Pancasila dimunculkan kembali di perguruan tinggi. Itu adalah salah satu contoh penguatan Pancasila untuk era sekarang. Lalu kemudian adalah kita membahas mengenai tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini dijelaskan salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam Tab nomor 3 MPRS tahun 60 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Nah, tantangannya ya, ini dijelaskan mengenai tantangan
Pancasila ya, terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini dijelaskan mengenai pengangkatan presiden. Dulu ada MPRS ya, yang menyebutkan bahwa pengangkatan presiden seumur hidup pada zaman Soekarno. Ya, itu memang ada dulu. Ini tidak sesuai dengan undang-undang. MPRS ini tidak sesuai dengan undang-undang, di mana dalam undang-undang tersebut presiden hanya memangku jabatannya 5 tahun saja, lalu udah bisa dipilih kembali. Nah, jadi 5 tahun lalu dipilih kembali, 5 tahun dipilih kembali, lalu tidak sesuai. Ini terlaksana kan, 5 tahun dipilih kembali, ini terlaksana, tetapi masih tidak sesuai nih pada zaman Presiden Soekarno, di mana bisa menjabat sampai 32 Soeharto, dalam di masa Presiden Soeharto ya, 5 tahun diangkat kembali, 5 tahun diangkat kembali. Itu tidak sesuai juga gitu, sampai 32 tahun. Kemudian berubah lagi aturannya, selama 5 tahun dapat dipilih kembali 1 kali. Jadi hanya 2 kali, 2 periode aja, 2 periode saja. Jadi 10 tahun menjadi presiden. Itu kan tadi ya, proses pengangkatan itu tidak sesuai dengan Pancasila. Ya, ini mengenai dinamika dan tantangan. Ya, jadi itulah materi kita di pertemuan keempat ya, mengenai tadi sumber-sumbernya, sumber historis, sumber lalu ada apa tadi? Sumber historis, sosiologis, politis, mengenai Pancasila yang kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia. Kita lihat tadi sumber historisnya ada di sudah ada di zaman dulu ya, sejarahnya ya. Lalu sumber sosiologis, kembali lagi, sosiologis itu berkaitan dengan hubungan antar manusia. Contohnya ada di sila ketiga persatuan itu ya. Salah satu amalannya adalah gotong royong. Lalu sumber politis itu berkaitan dengan kehidupan politik. Itu ada di contohnya di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di sini difokuskan ke musyawarahnya itu. Jadi bagaimana saat kita mengadakan hubungan politik dengan luar negeri gitu ya, dengan bangsa lain, dalam membahas suatu hal gitu, dilakukan secara musyawarah mufakat begitu, yang adil untuk kedua belah pihak. Misalnya kita musyawarah, kita rapat di hal terkecil aja, kita rapat di lingkungan rumah gitu ya, itu juga secara musyawarah. Itu pemilihan misal pemilihan RT atau kepala desa, itu juga secara musyawarah, bukan
dilakukan melalui voting ya, melalui voting siapa yang memiliki suara terbanyak gitu. Itu salah satu simbol dari musyawarah. Lalu tadi ya itu sumber politis, sosiologis, dan historis. Lalu dinamika Pancasila itu juga ada pasang surutnya ya, di mana Pancasila itu dicetuskan oleh pendiri bangsa salah satunya Soekarno, tapi pada zaman itu pula Pancasila itu turun lebih populer nasakom gitu ya, komunis, karena memang zaman dulu ada komunis ya. Lalu naik lagi di Presiden Soeharto, turun lagi di era reformasi, dan sekarang mulai dinaikkan lagi untuk pengamalan Pancasila. Itu adalah dinamika Pancasila dari zaman dulu dicetuskan sampai sekarang. Lalu tantangannya itu ya meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi yang sebenarnya gitu. Jadi perilaku menyimpang terhadap Pancasila itu ya. Jadi ada aturan yang tumpang tindih dengan aturan awal, yaitu di mana Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum yang ada. Itu contohnya ini TAP MPRS tadi sudah saya sebutkan, menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu kemudian seiring berjalannya waktu TAP MPRS ini dihilangkan atau diganti gitu. Nah, baik, saya rasa itu saja untuk pertemuan ke 4 ini ya. Ya, untuk materi selanjutnya kita bahas di video selanjutnya. Begitu. Saya rasa itu saja. Terima kasih dan selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Selamat pagi dan sore.